Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis rasio PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2018 dan 2019 yang beranggotakan Monika Safira D, Titania Praitive, dan Nurul Faizah. Rasio likuiditas. Di sini saya akan menggunakan dua rumus, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar pada tahun 2018, yaitu rasio lancar di mana aset lancar dibagi liabilitas lancar. Aset lancar pada tahun 2018 yaitu 45.284.719 dibagi liabilitas lancarnya 22.003.567 dan hasilnya 2,05. Pada tahun 2019 aset lancarnya yaitu 52.081.133 dibagi liabilitas lancarnya 25.258.727 dan hasilnya 2,05. Jadi selisih pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 0,01. Rumus yang kedua yaitu rasio cepat, di mana aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Aset lancar pada tahun 2018 yaitu 45.284.719 dikurangi persediaannya yaitu 38.560.045 dibagi liabilitas lancarnya 22.003.567 dan hasilnya 0,30. Pada tahun 2019 aset lancarnya yaitu 52.081.133 dikurangi 42.847.319 dibagi liabilitas lancarnya 25.258.727 dan hasilnya 0,36. Jadi selisih pada tahun 2018 ke 2019 menggunakan rumus rasio cepat yaitu 0,06. Kesimpulan untuk rasio likuiditas. Dilihat dari selisih serta hasil perbandingannya, pada tahun 2019 lebih banyak daripada tahun 2018. Hal tersebut berarti pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Gudang Garam Tbk semakin membaik. Meskipun begitu, PT Gudang Garam Tbk tetap berusaha untuk meningkatkannya, karena kenaikan pada tahun 2018 ke 2019 masih kurang dari 1. Penyebab pada rasio likuiditas yaitu karena adanya kreditor yang ingin mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Dilihat dari hasil pengukuran rasio likuiditas mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan aset lancar pada perusahaan. Solusinya yaitu bisa mempertahankan pada sisi aset lancar dan juga bisa menaikkan penerimaan pada sisi aset lancar. Selanjutnya, rasio solvabilitas atau leverage. Di sini saya akan menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu total debt to equity, di mana total liabilitas dibagi jumlah ekuitas. Pada tahun 2018, total liabilitasnya yaitu 23.963.934 dibagi jumlah ekuitasnya yaitu 45.133.235 dan hasilnya 0,53. Pada tahun 2019, total liabilitasnya yaitu 27.716.516 dibagi jumlah ekuitasnya yaitu 50.930.758 dan hasilnya 0,57.
Jadi selisih pada tahun 2018 dan 2019 menggunakan rumus total debt to equity yaitu 0,01. Rumus yang kedua yaitu long term debt to equity, di mana liabilitas jangka panjang dibagi jumlah ekuitas. Pada tahun 2018, liabilitas jangka panjangnya yaitu 1.960.367. Jumlah ekuitasnya yaitu 45.133.285 dan hasilnya 0,043. Pada tahun 2019, liabilitas jangka panjangnya yaitu 2.457.789 dibagi 50.930.758 dan hasilnya 0,048. Jadi selisih pada tahun 2018-2019 menggunakan rumus long term debt to equity yaitu 0,005. Kesimpulan untuk rasio solvabilitas dilihat dari selisih serta hasil perbandingannya pada tahun 2019 lebih banyak daripada tahun 2018. Hal tersebut berarti pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Gudang Garam Tbk semakin membaik. Penyebab pada rasio solvabilitas yaitu karena adanya kreditor yang ingin mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya. Seperti yang kita lihat, hasil dari pengukuran rasio solvabilitas mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan modal yang ada dalam perusahaan. Solusinya yaitu perusahaan bisa mempertahankan ekuitas dan juga liabilitasnya. Rasio aktivitas. Dalam mencari rasio aktivitas terdapat beberapa rumus, tetapi di sini saya hanya menggunakan 2 rumus saja, yaitu yang pertama, rumus perputaran aset tetap, di mana penjualan dibagi dengan rata-rata aset tetap, dan yang kedua, perputaran persediaan, di mana penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Pada tahun 2018, penjualan sebesar 95.707.663 dibagi dengan rata-rata aset tetapnya sebesar 22.758.558 yang hasilnya 4,20, dan pada tahun 2019 penjualannya sebesar 110.523.819 dibagi dengan rata-rata aset tetapnya 25.373.983 yang hasilnya 4,35. Selisih antara keduanya sebesar 0,15. Dan yang kedua yaitu rumus perputaran persediaan, di mana penjualan pada tahun 2018 sebesar 95.707.663 dibagi dengan rata-rata persediaannya 38.560.045, yaitu hasilnya sebesar 2,48. Dan pada tahun 2019 penjualannya sebesar 110.523.819 dibagi dengan rata-rata persediaannya 42.847.814 yang hasilnya 2,57. Selisih antara tahun 2019 dan 2018 sebesar 0,09. Kesimpulan untuk rasio aktivitas dilihat dari selisih serta hasil perbandingannya pada tahun 2019 lebih banyak daripada tahun 2018. Hal tersebut berarti pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Gudang Garam Tbk semakin membaik. Penyebab pada rasio aktivitas yaitu terjadinya peningkatan penjualan. Solusi untuk rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai tingkat efektivitas asetnya. Jadi solusinya agar perusahaan tetap bertahan dengan baik, maka perusahaan tersebut harus meningkatkan penerimaan aset yang ada dalam perusahaan. Dengan cara meningkatkan mutu produk yang dihasilkan perusahaan, memperluas area pemasaran produk, dan yang lainnya. Dari hal tersebut, maka tingkat penerimaan kas, penerimaan piutang, serta persediaan perusahaan akan mengalami peningkatan secara baik. Yang ketiga, rasio
rasio profitabilitas. Dalam menghitung rasio profitabilitas ada beberapa rumus, tapi di sini saya hanya menggunakan 2 rumus saja. Yang pertama, rumus ROA, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset, dan yang kedua, rumus ROE, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Hasil perhitungan rumus ROA tahun 2018 sebesar 0,11 dan hasil tahun 2019 0,13. Selisih antara keduanya sebesar 0,02. Hasil perhitungan ROE tahun 2018 sebesar 0,17 dan hasil ROE tahun 2019 sebesar 0,21. Selisih antara keduanya yaitu sebesar 0,04. Kesimpulan untuk rasio profitabilitas dilihat dari selisih serta hasil perbandingannya pada tahun 2019 lebih banyak daripada tahun 2018. Hal tersebut berarti pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Gudang Garam Tbk semakin membaik. Penyebab pada rasio profitabilitas yaitu terjadinya peningkatan pada laba. Solusi untuk rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan perusahaan dan manajemen untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Solusinya yaitu perusahaan harus tetap mempertahankan laba atau meningkatkannya. Laba dapat ditingkatkan apabila perusahaan mampu untuk menjual produk yang dihasilkan dalam jumlah banyak serta mendapatkan laba yang setimbang. Meningkatkan kualitas produk untuk menghadapi pesaing-pesaing yang lainnya, maka secara otomatis kas piutang pendapatan akan meningkat, sehingga tingkat mutu perusahaan akan mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya rasio pasar. Rasio pasar pada tahun 2018, imbal hasil labanya sama dengan laba per saham dibagi harga pasar per lembar saham, sama dengan 4.050 dibagi dengan 500, menghasilkan 8,1. Untuk imbal hasil dividennya sama dengan dividen tunai per saham dibagi harga per pasar per lembar saham, sama dengan 5.2.629 dibagi 500, sama dengan 10.005.258 rupiah. Untuk rasio pasar tahun 2019, imbal hasil labanya sama dengan laba per saham dibagi harga per lembar saham, sama dengan 5.655 dibagi 500, sama dengan 11,31. Untuk imbal hasil dividennya sama dengan dividen tunai per saham dibagi harga pasar per lembar saham, sama dengan 5.002.629 dibagi 500, menghasilkan 10.005.258 rupiah. Untuk selisih imbal hasil laba tahun 2018 dan 2019 yaitu 3,21. Sedangkan selisih imbal hasil dividen tahun 2018 dan 2019 yaitu 0. Selanjutnya, kesimpulan rasio pasar yaitu dilihat dari selisih serta perbandingannya pada tahun 2018 dengan tahun 2019, rasio pasar memiliki kinerja yang semakin membaik untuk menghasilkan laba. Namun, keuntungan berupa dividen masih tidak ada peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Nah, penyebabnya yaitu diakibatkan oleh harga dividen tunai per lembar saham tidak memiliki peningkatan di tahun 2019. Untuk solusinya yaitu perusahaan bisa mempertahankan laba dan perusahaan bisa meningkatkan dividen dengan meningkatkan harga dividen per lembar saham. Nah, sekian dan terima kasih.